Selamat datang di video terakhir dari chapter ini. Di 2 video sebelumnya, kita telah membahas manfaat AI dalam personalisasi pembelajaran dan kompetensi yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi ini. Sekarang, kita akan melihat sisi lain dari AI, keterbatasannya. Seperti semua teknologi, AI memiliki kekurangan yang penting untuk dipahami. Dengan menyadari batasan ini, kita bisa menggunakan AI secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Yuk, kita mulai. AI dirancang untuk bekerja berdasarkan data. Ini berarti AI hanya bisa memahami dan memberikan solusi untuk pola-pola yang sudah dikenalnya. Ketika dihadapkan dengan konteks yang tidak umum atau data yang tidak lengkap, AI cenderung memberikan hasil yang salah atau tidak relevan. Selain itu, AI tidak mampu memahami konteks emosional. Sebagai contoh, AI mungkin tahu siswa sedang kesulitan memahami konsep tertentu, tetapi tidak bisa merespon dengan empati atau memberi dorongan moral. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun AI canggih, ia tetap memiliki batasan yang membuatnya tidak bisa menggantikan manusia sepenuhnya. Ada 3 keterbatasan utama AI dalam pendidikan. Pertama, bias algoritma. AI belajar dari data yang diberikan, dan jika data tersebut memiliki bias, baik disengaja atau tidak, hasil yang diberikan AI juga akan bias. Contohnya, sistem seleksi siswa berbasis AI bisa saja lebih menguntungkan kelompok tertentu karena data yang digunakan tidak mencakup keragaman yang cukup. Kedua, AI sangat bergantung pada data berkualitas. Jika datanya tidak lengkap atau mengandung kesalahan, rekomendasi yang dihasilkan AI bisa menjadi tidak akurat atau tidak relevan. Ketiga, AI tidak memiliki aspek humanis, seperti empati atau kemampuan untuk memahami dinamika sosial. Pendidikan bukan hanya tentang angka dan hasil, tetapi juga tentang hubungan manusia. Hal ini tidak dapat disimulasikan oleh AI. Keterbatasan AI bisa membawa dampak nyata dalam pendidikan. Salah satunya adalah evaluasi yang tidak akurat. Misalnya AI yang digunakan untuk mengoreksi tugas siswa cenderung fokus pada pola jawaban yang dia kenal. Ini berarti jawaban kreatif atau tidak biasa dari siswa mungkin dianggap salah meskipun sebenarnya benar. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi juga menjadi masalah. Ketika siswa terlalu sering mengandalkan AI, mereka bisa kehilangan kemampuan untuk berpikir mandiri atau menyelesaikan masalah tanpa bantuan teknologi. Terakhir, bias dalam data dapat memperkuat ketidakadilan sosial. Sebagai contoh, dalam proses penerimaan siswa, AI bisa saja secara tidak sengaja lebih menguntungkan kelompok tertentu karena data yang digunakan tidak mencerminkan keberagaman. Ini menunjukkan bahwa AI, meskipun membantu, harus diawasi dengan cermat. Dalam praktiknya, beberapa kasus menunjukkan bagaimana keterbatasan AI berdampak nyata. Salah satu contohnya adalah seleksi otomatis siswa. Algoritma AI mungkin bias terhadap kelompok tertentu, seperti lebih memilih siswa dari wilayah tertentu karena datanya tidak mencakup keberagaman. Contoh lain adalah risiko penggunaan data pribadi tanpa izin. Banyak platform pembelajaran berbasis AI yang mengumpulkan data siswa, tetapi jika data ini tidak dikelola dengan hati-hati, privasi siswa bisa terancam. Terakhir, AI yang digunakan untuk penilaian otomatis seringkali tidak mampu menangkap kreativitas atau konteks jawaban siswa yang bisa merugikan mereka. Untuk mengatasi keterbatasan AI, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Pertama, gunakan AI sebagai alat pendukung, bukan pengganti manusia. Guru tetap memiliki peran utama dalam pendidikan, terutama dalam memberikan bimbingan yang bersifat personal. Kedua, lakukan evaluasi data secara berkala untuk memastikan bahwa data yang digunakan AI mencerminkan keberagaman dan bebas bias. Data yang berkualitas adalah kunci untuk mendapatkan hasil yang akurat dari AI. Ketiga, tingkatkan literasi teknologi dan pemahaman tentang etika. Semua pengguna AI, baik siswa maupun pendidik, harus tahu bagaimana menggunakan teknologi ini dengan tanggung jawab, serta memahami risikonya. Memahami keterbatasan AI adalah kunci untuk menggunakannya secara bijak.
Dengan menyadari apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan AI, kita dapat menghindari ekspektasi yang tidak realistis. Ini membantu kita memanfaatkan teknologi ini untuk tugas-tugas yang sesuai, tanpa kehilangan peran penting manusia dalam pendidikan. Selain itu, kita dapat menjaga nilai-nilai pendidikan seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab. AI hanyalah alat, sementara tujuan utama pendidikan tetap harus mengutamakan pengembangan karakter dan kemampuan berpikir kritis. AI adalah alat yang luar biasa, tetapi ia bukan solusi untuk semua masalah. Dengan memahami batasan dan potensi AI, kita bisa menggunakannya untuk mendukung pembelajaran tanpa melupakan peran penting manusia. Terima kasih telah mengikuti seri video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.